Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Aminanti Ardita dengan NIM 240101111026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 tujuan maqasid al-syariah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih maqasid al-syariah itu. Jadi, maqasid al-syariah itu adalah tujuan serta hikmah yang hendak dicapai oleh syariat Islam untuk menentukan suatu hukum. Nah, jadi artinya setiap aturan dalam Islam itu tidak dibuat tanpa alasan, tetapi bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, menjaga kerusakan pada manusia. Nah, selain itu, adapun pengertian maqasid syariah menurut para ulama, yang pertama yaitu menurut Al-Ghazali. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, maqasid syariah itu menjaga 5 hal pokok dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, semua hukum Islam pada dasarnya berpatokan pada 5 hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu menurut Imam Syatibi. Jadi menurut beliau, maqasid syariah adalah tujuan-tujuan syariat yang ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Kemudian tujuan maqasid syariah itu ada 5. Yang pertama yaitu hifdzu ad-din atau menjaga agama, yang kedua hifdzu an-nafs atau menjaga jiwa, yang ketiga hifdzu al-aql atau menjaga akal, yang keempat hifdzu an-nasl atau menjaga keturunan, dan yang terakhir hifdzu al-mal atau menjaga harta. Yang pertama yaitu hifdzu ad-din atau menjaga agama, yaitu menjaga agama atau hifdzu ad-din memiliki arti bahwa syariat Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah tanpa adanya paksaan, kehendak maupun tekanan dalam beragama. Nah, jadi hifdzu ad-din ini memberikan kebebasan seseorang untuk memilih keyakinan dengan sadar tanpa adanya paksaan. Hal ini disebut dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi la ikraha fid-din, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Yang kedua yaitu hifdzu an-nafs atau menjaga jiwa. Menjaga jiwa berarti melindungi kehidupan dan keselamatan manusia dalam Islam. Nah, nyawa manusia itu sangat berharga dan harus dijaga. Nah, dalam maqasid syariah, hifdzu an-nafs ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu daruriyat, yang kedua hajiyat, yang ketiga tahsiniyat. Pertama yaitu daruriyat, yaitu merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia bisa bertahan, seperti kebutuhan atau makanan. Nah, jadi daruriyat ini adalah suatu kebutuhan manusia yang sangat penting yang harus dijalankan atau diberikan, seperti makanan, minuman, atau hal-hal yang bisa membuat manusia itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu hajiyat, yaitu merupakan kebutuhan tambahan yang meski tidak mendesak keberadaannya dapat meringankan kesulitan hidup. Jadi yang kedua ini yaitu dengan memberikan bantuan kepada manusia, dengan meringankannya itu dengan memberikan pekerjaan. Kemudian yang ketiga itu tahsiniyat, merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurnaan dan kesopanan dalam kehidupan seperti tata cara makan dan minum. Kemudian yang ketiga yaitu hifdzu al-aql atau menjaga akal. Menjaga akal ini merupakan salah satu tujuan penting dalam maqasid syariah. Akal itu adalah anugerah yang memungkinkan manusia untuk berpikir, mengambil keputusan, dan membedakan hal yang benar dan yang salah. Islam juga menempatkan akal sebagai salah satu karunia terbesar yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Ini menjaga akal adalah salah satu tujuan Islam yang sangat penting dalam maqasid syariah, karena akal itu merupakan anugerah dari Allah dan yang memungkinkan manusia untuk berpikir serta membedakan mana hal yang benar dan hal yang salah serta mengambil keputusan. Karena itu, Islam memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya dengan baik dan melarang segala sesuatu yang dapat merusaknya, seperti minuman keras dan narkoba. Nah, kemudian pentingnya akal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang mendorong manusia untuk berpikir tentang bagaimana sempurnanya ciptaan Allah. Kemudian
Nah, selanjutnya yaitu hifzu an-nasl atau menjaga keturunan. Jadi hifzu an-nasl ini berarti menjaga kehormatan dan keberlangsungan generasi manusia. Nah, syariat Islam menetapkan pernikahan sebagai jalan yang sah untuk membangun keluarga dan melahirkan keturunan yang baik. Sebaliknya, Islam juga melarang perbuatan zina karena dapat merusak nasab, moral, dan tatanan masyarakat. Dengan menjaga keturunan atau hifzu an-nasl tadi, Islam juga bisa dapat menciptakan generasi yang bermoral, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Kemudian yang terakhir, tujuan yang terakhir yaitu hifzu al-mal atau menjaga harta. Nah, dalam Islam harta itu dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Harta harus diperoleh melalui cara yang halal, digunakan secara benar dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan diri dan orang lain. Oleh karena itu, syariat Islam melarang keras dengan segala perbuatan yang merusak atau mengambil harta orang lain secara tidak benar seperti pencurian, penipuan, riba, korupsi, dan perampasan hak milik. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kesimpulannya itu, jadi maqasid asyariah ini merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian secara umum maqasid asyariah itu mempunyai 5 tujuan utama atau 5 prinsip pokok kehidupan, yaitu yang pertama itu hifzu ad-din, menjaga agama, yang kedua hifzu an-nafs, menjaga jiwa, yang ketiga hifzu al-aqal, menjaga akal, yang keempat hifzu an-nasl, menjaga keturunan, dan yang terakhir hifzu al-mal, menjaga harta. Nah, kemudian melalui penerapan maqasid asyariah, hukum Islam menjadi lebih fleksibel, relevan sepanjang zaman, dan mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia. Dengan demikian, syariat Islam tidak hanya menekankan aturan hukum formal, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan secara menyeluruh. Baik, mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.